Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 kelas 5 APD dalam mata kuliah Akuntansi Badan Layanan Umum dan Nirlaba dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Oki Safira, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi. Sebelum lebih lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama anggota dari kelompok 1. Ada siapa aja ya? Perkenalkan, saya Kemas Muhammad Taurik Jamil. Melaju kencang dengan 1000% kekuatan. Halo, saya Rido. Menikmati senja dengan hati penuh tawa. Halo, saya Muammar. Yang terpenting bukanlah seberapa besar mimpi kalian, tetapi seberapa besar kalian menggapai mimpi tersebut. Baiklah, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Fadilsyah dari kelas 5 APD. Dia memperhatikan, bergerak maju paling depan. Hai, saya Neni. Dengan senyuman mencerahkan dunia. Halo, saya Balkis. Menghapus kesedihan dengan senyuman yang menawan. Hai, saya Triana. Di video kali ini, kami akan membahas tentang aset lancar, yaitu kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Dari keempat aset lancar tersebut, kami akan menjelaskan mengenai definisi, pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan, dan analisis kaidah penyajian kas pada laporan keuangan Universitas Negeri Jakarta, serta alasan mengapa akun kas di Universitas Jakarta mengalami surplus atau defisit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari aset lancar, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Adapun pengertian dari aset lancar yaitu kekayaan perusahaan yang berupa benda atau produk berharga lainnya yang didapatkan dari transaksi atau aktivitas masa lalu. Aset lancar juga merupakan aset yang memiliki jangka waktu relatif singkat atau kurang dari 1. Adapun kas dan setara kas menurut Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 81 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas, yaitu uang tunai di tangan bendahara penerimaan dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Selanjutnya, yaitu investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah produk investasi yang dilakukan dengan cara menyetor atau menyimpan sejumlah dana pada instrumen investasi tertentu dalam kurun waktu yang singkat. Keuntungan dan modal dari investasi tersebut bisa dicairkan dalam waktu relatif singkat, biasanya mulai dari 3 bulan hingga kurang dari 1 tahun saja. Yang selanjutnya yaitu piutang usaha. Piutang usaha atau piutang dagang atau account receivable, yakni aktivitas lancar pada sebuah perusahaan karena adanya transaksi jualan berupa barang atau jasa kepada suatu pihak. Pada transaksi yang ada, pembayaran dilakukan secara kredit atau belum lunas. Adapun yang selanjutnya piutang lain-lain. Piutang lain-lain adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang tidak termasuk dalam piutang usaha ataupun piutang wesel. Piutang lain-lain biasanya diklasifikasikan dan dilaporkan secara pisah dalam neraca. Tetapi pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dagang dan piutang lain-lain. Hanya saja klasifikasinya saja yang berbeda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengakuan. Pengakuan aset, kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Aset. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dan pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan atau setara kas dan penguasaan atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah. Investasi jangka pendek. Pengakuan investasi jangka pendek pada saat 1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah, dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai atau reliable. Piutang usaha. Pengakuan piutang usaha pada saat
Piutang usaha diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut. Piutang usaha berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan. Apabila piutang yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan. Dan apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan, maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan piutang. Piutang lain-lain. Pengakuan piutang lain-lain pada saat piutang lain-lain diakui pada saat barang jasa atau diserahkan walaupun belum menerima pembayaran dari penyerahan tersebut. Piutang lain-lain berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan. Apabila piutang lain-lain yang dihapuskan lebih besar dari penyisihan kerugian piutang yang dibentuk, maka selisihnya diakui sebagai biaya penyisihan kerugian periode bersangkutan. Dan apabila terjadi pembayaran setelah piutang dihapuskan, maka piutang tersebut dimunculkan kembali dan pengurangannya dilakukan sebagaimana pelunasan. Yang selanjutnya yaitu pengukuran. Yang pertama yaitu pengukuran kas. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Yang selanjutnya yaitu pengukuran investasi jangka pendek. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar digunakan untuk dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan, untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif, dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengukuran piutang. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Selain itu, terdapat 4 perlakuan khusus untuk pengukuran piutang lainnya. Antara lain, yang pertama yaitu piutang pajak dan piutang retribusi, disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan SKPD atau SKRD yang tertunggak. Yang kedua yaitu piutang dana bagi hasil, disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Yang ketiga yaitu piutang dana alokasi umum, disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu piutang dana alokasi khusus, disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Baiklah, adapun di sini saya akan menjelaskan definisi dari pengungkapan, baik itu pengungkapan setara kas, baik itu pengungkapan piutang usaha, dan lain sebagainya. Adapun pengungkapan kas dan setara kas sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rincian kas dan setara kas. Yang kedua, kebijakan manajemen setara kas. Dan yang ketiga, informasi lainnya yang dianggap penting. Adapun pengungkapan piutang usaha berdasarkan prinsip akuntansi, rekening piutang dagang terdapat di dalam laporan posisi keuangan haruslah disajikan dengan nilai bersihnya, yaitu sebesar jumlah bruto piutang dagang, kemudian dikurangi dengan jumlah cadangan atas piutang dagang yang tidak dapat ditagih atau cadangan kerugian piutang dagang. Adapun penyajian untuk piutang lain-lain, menurut Warren Charles S. dan kawan-kawan, tahun 2008 di halaman 357, piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Selanjutnya yaitu pengungkapan investasi. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah. Antara lain, yang pertama jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non-permanen. Yang kedua, perubahan harga pasar, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Yang ketiga, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
Selanjutnya, kaidah penyajian kas. Pada laporan keuangan Universitas Negeri Jakarta periode 2022 perbandingan 2021, di dalam catatan atas laporan keuangan dijelaskan bahwa aset lancar berupa kas diharapkan terrealisasi dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Lalu, kas disajikan di neraca menggunakan nilai nominal, dan penyajian kas dalam bentuk valuta asing harus disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau BI pada tanggal neraca. Analisis akun kas pada laporan keuangan Universitas Negeri Jakarta. Pada laporan posisi keuangan atau neraca Universitas Negeri Jakarta, saldo kas lainnya dan setara kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp982.637.091 dan Rp796.791.400 menyebabkan kinerja keuangan Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2022 mengalami surplus sebesar 23,32%, yaitu sebesar Rp185.645.691. Berdasarkan laporan arus kas BLU Universitas Negeri Jakarta, arus kas masuk dari aktivitas operasi tahun 2022 terdiri dari pendapatan dari alokasi APBN, pendapatan dari jasa layanan kepada masyarakat, pendapatan dari jasa layanan kepada entitas lain, pendapatan dari hasil kerjasama, pendapatan usaha lainnya, pendapatan dari pengembalian belanja BLU tahun anggaran yang lalu, dan pendapatan PNBP umum. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi tersebut sebesar Rp671.841.740.541. Nominal ini meningkat sebesar 19,56% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp569.348.139.139. Sedangkan jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2022 yaitu Rp610.858.416.000. Hal ini menyebabkan arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami surplus yaitu sebesar Rp63.324.541. Pendapatan dari jasa layanan masyarakat menjadi sumber terbesar arus kas masuk, sedangkan pembayaran pegawai menjadi arus kas keluar paling tinggi. Arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas masuk dari aktivitas investasi tahun 2022 terdiri dari penjualan atas peralatan dan mesin, penjualan atas gedung dan bangunan, dan penjualan atas aset tetap lainnya dan aset lainnya. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi di tahun 2022 mencapai Rp1.261.666.665. Pada tahun 2021, arus kas masuk dari aktivitas investasi hanya sebesar Rp1.044.401.837. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan sebesar 15,92%. Besaran arus kas keluar dari aktivitas investasi di tahun 2022 sebesar Rp59.725.042.597. Oleh karena itu, arus kas bersih dari aktivitas investasi mengalami defisit sebesar Rp588.375.932. Hal ini dikarenakan oleh perolehan atas peralatan dan mesin serta perolehan atas gedung dan bangunan. Arus kas dari aktivitas transitoris. Arus kas masuk dari aktivitas transitoris tahun 2022 hanya terdiri dari penerimaan perhitungan pihak ketiga yaitu sebesar Rp23.682.829. Nominal ini menurun sebesar 1,56% dari tahun sebelumnya. Arus kas keluar dari aktivitas transitoris pada tahun 2022 sebesar Rp22.820.337.138.
Hal ini menyebabkan arus kas bersih dari aktivitas transitoris mengalami surplus sebesar Rp185.845.691. Dari ketiga aktivitas tersebut, arus kas BLU Universitas Negeri Jakarta mengalami kenaikan kas sebesar Rp6.694.794.300 dengan saldo awal kas sebesar Rp25.825.050.920. Maka didapatkan saldo akhir kas pada tahun 2022 sebesar Rp32.519.845.220. Rincian saldo akhir kas antara lain, saldo akhir kas pada BLU sebesar Rp31.537.208.129 dan saldo akhir kas lainnya dan setara kas sebesar Rp982.637.091. Baiklah, itulah penyajian materi dari kami mengenai aset lancar. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf dan semoga materi yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.